Hai guys, pada kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dengan judul Break Even Point. Sebelum kita datang pada materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Gladys Kumaat. Selanjutnya Rivaldo Managi, Sela Mangari, Stefania Manopo, Kenneth Sengke, Novita Derek, dan Novalin Derek. Kita datang pada materi Break Even Point. Apa sih break even point? Break even point adalah suatu konsep dalam analisis biaya volume laba yang menandai titik di mana pendapatan total sama dengan biaya total, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian bersih. Dalam data kata lain, break even point mencerminkan situasi di mana perusahaan balik modal atau menutupi semua biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Break even point, menurut para ahli, menurut Garrison dan Noren, pengertian BEP adalah sebagai jumlah penjualan yang harus dicapai untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan secara keseluruhan. Pencapaian BEP dilihat dari jumlah nilai jual produk di mana perusahaan mendapat keuntungan dari laba bersih dengan nilai yang sebanding dengan biaya produksi. Menurut keduanya pun, pengertian BEP adalah nilai penjualan sebelum dikenai pajak dan bunga. Hal ini perlu diperhatikan bersama detail lain seperti biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan selama berjalannya proses produksi. Seorang ahli manajemen, Abdullah, mengatakan pengertian BEP adalah salah satu indikator yang menjadi tolak ukur analisis cost, volume, profit. Manajemen perusahaan bisa memutuskan harga jual suatu produk setelah melihat kondisi keuangan perusahaan dengan mengkaji beberapa hal. Elemen penyusun dalam break even point. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap yang menjadi komponen pertama dalam perhitungan BEP ini adalah sebuah biaya yang tetap harus dikeluarkan perusahaan saat tidak berproduksi atau terdapat perubahan produksi. Maksud dari perubahan produksi adalah ketika kemampuan produksi perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Contoh dari fixed cost ini adalah sewa gudang, perawatan mesin, tenaga kerja, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Perbedaan dengan biaya tetap, biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang bersifat dinamis, berubah secara proporsional mengikuti jumlah produksi yang dilakukan. Biaya ini akan meningkat sesuai volume produksinya. Maka saat produksi meningkat, biaya variabel akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Contoh dari biaya variabel adalah biaya tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan sekali pakai. Yang ketiga yaitu biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap. Walau sedang tidak berproduksi, biaya ini wajib dibayar dan memiliki nilai default. Namun saat produksi dilakukan, maka jumlah biaya ini akan terus meningkat juga. Contohnya adalah biaya untuk tagihan air, listrik, dan bensin kendaraan operasional. Yang keempat yaitu harga penjualan. Harga penjualan yakni harga yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual barang atau jasa yang sudah diproduksi per unitnya. Harga ini terbentuk setelah sebuah biaya yang digunakan saat produksi dijumlahkan. Harga murni suatu produk disebut juga sebagai harga pokok penjualan, di mana labanya bernilai 0 dan nominalnya sama dengan nilai BEP. Yang kelima yang terakhir yaitu laba atau keuntungan. Elemen terakhir yang menyusun BEP adalah margin laba atau keuntungan. Nilai ini harus ditambahkan pada harga jual begitu BEP selesai dihitung. Tidak ada aturan khusus tentang aturan nilai pada bagian ini. Besarnya nilai ditentukan oleh perusahaan berapapun nominalnya dan sesuai dengan harga jual yang diinginkan. Tujuan break even point yang pertama guna membantu perusahaan menentukan sisa kapasitas dari produksi setelah tercapainya nilai break even point serta mengetahui keuntungan maksimum yang bisa diperoleh. Selanjutnya, untuk membantu perusahaan menentukan langkah bisnis yang lebih efisien seperti mengganti tenaga kerja dengan mesin, otomatisasi dari produksi itu dapat menekan biaya produksi dengan mengubah biaya tetap serta biaya variabelnya. Selanjutnya, membantu perusahaan untuk memahami adanya perubahan dari nilai keuntungan saat adanya perubahan harga produksi.
Dan yang terakhir, menunjukkan potensi kerugian sehingga perusahaan dapat mengantisipasi saat penurunan penjualan mulai terjadi. Manfaat dari break-even point yang pertama, mengetahui total biaya yang dibutuhkan saat memproduksi sejumlah barang. Dengan menghitung break-even point, kita akan secara otomatis menghitung semua biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabelnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan perhitungan keuntungan. Setelah menghitung break-even point, kita dapat menambahkan margin profit untuk menghasilkan laba. Margin profit inilah yang kemudian akan menjadi tolak ukur keuntungan dari setiap produk yang terjual. Seterusnya, untuk memperkirakan waktu akan balik modal. Pada awalnya, tak jarang bisnis mengalami kerugian karena brand awareness yang belum terbangun sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kerugian perusahaan atau pembisnis, harus mengetahui beberapa banyak produk yang harus terjual dalam satu periode tertentu. Faktor peningkat break-even point perusahaan yang pertama ada meningkatnya jumlah penjualan. Saat jumlah penjualan meningkat, maka permintaan pada suatu barang akan meningkat. 2. Naiknya biaya produksi. Peningkatan pada biaya produksi pun dapat menyebabkan nilai BEP melonjak. Hal ini akan menjadi tantangan bila biaya variabel meningkat tetapi permintaan akan produknya tetap sama. Produksi pun dapat meningkatkan nilai BEP karena target unit produksi yang tidak dapat dicapai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut cara untuk menurunkan break-even point. Yang pertama, menaikkan harga jual produk menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan nilai BEP. Namun, cara ini cukup jarang dilakukan oleh perusahaan karena dapat mengakibatkan hilangnya customer. Tetapi cara ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengurangi nilai BEP tersebut. Poin yang kedua, melakukan outsourcing atau pemindahan pekerjaan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan profit dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat penjualan modal, saham, dan aset tertentu. Kemampuan ini dapat ditingkatkan ketika perusahaan melakukan outsourcing karena dapat membantu untuk mengurangi biaya produksi ketika volume produksi harus ditingkatkan. Cara menghitung break-even point. Yang pertama, break-even point sama dengan biaya tetap banding dalam kurung harga jual kurang biaya variabel. Yang kedua, break-even point sama dengan biaya tetap banding margin kontribusi unit. Yang ketiga, break-even point dalam mata uang sama dengan harga jual unit kali break-even point unit. Kesimpulan, pengertian BEP atau break-even point adalah titik seimbang dari hasil perhitungan pendapatan yang dihasilkan dengan modal yang perusahaan keluarkan. Pada titik ini, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Perhitungan break-even point memiliki banyak manfaat untuk perusahaan. Di antaranya yaitu untuk dapat mengetahui prediksi kapan waktu akan balik modal. Break-even point ini juga dapat mengambil langkah-langkah penting dalam aktivitas bisnis seperti variasi dan inovasi produk sampai hal-hal yang sifatnya operasional untuk membantu perusahaan menghasilkan keuntungan atau profit yang maksimal. Perhitungan break-even point ini sangat penting karena hasilnya akan menentukan harga jual dari produk dan perusahaan dapat menentukan labanya dengan menambahkan nilai margin profit. Demikianlah penjelasan kami mengenai materi break-even point. Terima kasih.
Demikianlah penjelasan kami mengenai materi break even point. Kami ucapkan terima kasih.